Peneliti kualitatif harus mempunyai sifat emik. Emik itu apa? Emik itu seorang peneliti tidak boleh berpikir data seperti apa yang dia pikirkan, tetapi data yang dia dapatkan di lapangan itulah data yang sesungguhnya. Sasu sayangku tetap dengan sasu cintaku tetap dengan jaga dengar sapu hati ini hanya ada ku yang saya miliki satra mau ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. Subscribe, like, share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Tekan tombol lonceng. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan perkuliahan hari ini saya akan sampaikan tentang 1 jam saja menyelesaikan teori di dalam skripsi. Untuk itu, simak video ini sampai habis, jangan skip supaya mendapatkan informasi yang sempurna dan akurat tentang mata kuliah metodologi penelitian 2. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mau menyusun sebuah proposal bab 2, tidak terlepas dengan teori itu sendiri. Untuk itu, kita harus tahu teori itu apa. Karena kalau kita tidak tahu, maka kita tidak akan bisa menjelaskan tentang teori itu sendiri. Bahasa yang paling sederhana untuk kita mengetahui teori itu apa? Teori itu adalah sebuah konstruk, sebuah fakta satu dengan fakta yang lain, disusun secara empiris, logis, sistematik dari fenomena-fenomena yang terjadi. Proses teori ini merupakan ide-ide, gagasan-gagasan yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tentang suatu peristiwa yang terjadi. Itulah teori yang paling sederhana. Lagi yang paling sederhana, kalau kita pening, pusing dengan teori itu sendiri, kita mudah saja untuk memahaminya. Cari buku yang sesuai dengan apa yang akan kita angkat di dalam sebuah penelitian. Kalau kita ingin meneliti tentang motivasi guru, maka cukup mencari tentang buku-buku tentang motivasi. Kau bisa memberi cinta tulus kepadaku, bukan selalu menjaganya, tapi itu tak bisa aku dapatkan di dalam hatimu. Untuk itu, dari sekian banyak buku yang sudah dikumpulkan, ambillah satu buku saja sebagai sumber primer, dan buku-buku yang lain jadikan sebagai sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang paling utama yang kita jadikan sebuah acuan di dalam proses penelitian itu. Sedangkan sumber yang kedua adalah sumber-sumber yang mendukung tentang penelitian yang akan kita tulis. Bisa dari buku-buku yang lain selain sumber yang primer tadi, bisa dari jurnal, dari artikel, dari majalah, dari berita, dari WhatsApp, dari Google, dari blog. Itu semuanya bagian teori sekunder dari yang primer tadi. Untuk itu,
tidak usah pusing-pusing. Kita cukup mengumpulkan data-data penelitian tentang apa yang akan kita angkat sebagai grand teorinya. Cobalah mengerti keadaanku dan cobalah pahami keinginanku. Ku ingin engkau menjadi milikku, lengkapi. Teori ini berfungsi untuk membantu kita di dalam memahami apa yang akan kita angkat, apa yang akan kita teliti di dalam proses penelitian kualitatif itu sendiri. Bila ku ungkap cinta, cinta begitu besar. Biarkan ini menjadi rasa indah yang ku miliki. Teori di dalam penelitian kualitatif itu bersifat holistik. Harus banyak teori. Seorang peneliti kualitatif harus mempunyai referensi yang cukup di dalam proses penelitian. Karena teori penelitian kualitatif itu akan disesuaikan dengan fenomena-fenomena kejadian yang akan diteliti oleh peneliti itu sendiri. Maka kalau penelitiannya kualitatif, seorang peneliti harus banyak mempunyai rujukan sumber sekundernya untuk memperjelaskan apa yang akan dia teliti di dalam proses analisa data nanti di bab keempat. Aku tak bisa menahankan diriku, secepatnya segera ku nyatakan perasaanku selama ini. Biarlah kini ku tunggu. Di samping itu, teori itu harus memperkuat tentang apa yang akan diteliti sebagai wawasan dari seorang peneliti itu di dalam proses penelitian yang bersifat kualitatif. Peneliti kualitatif harus mempunyai sifat emik. Emik itu apa? Emik itu seorang peneliti tidak boleh berpikir data seperti apa yang dia pikirkan, tetapi data yang dia dapatkan di lapangan itulah data yang sesungguhnya. Sasu sayangku tetap dengan sasu cintaku tetap dengan jika dengar sapu hati ini, hanya ada aku yang saya miliki. Satra mau ada kata. Data yang dialami, data yang dirasakan, dan data dari partisipan atau sumber data subjek penelitian itu, atau kalau di kampus kita yakni sebagai subjeknya atau sumber primernya, itu yang dijadikan acuan dari seorang peneliti itu sendiri. Biarkan ku selalu menyayangimu, walau kau tak pernah mengerti aku, takkan hilang, takkan musnah. Maka di proses untuk menyelesaikan skripsi bab 2 dengan grand teori itu harus jelas di dalam penelitian kualitatif. Semakin banyak rujukan, maka itulah yang terbaik. Di bab 2 itu biasanya penelitian kualitatif di bab 2 cuman ada 3 hal yang harus diselesaikan. Yang pertama yang sudah kita bahas, kerangka teori. Yang kedua, tinjauan yang relevan. Tinjauan yang relevan ini adalah kumpulan-kumpulan skripsi yang sudah lalu, yang hampir sama dengan skripsi yang akan kita angkat. Jadi tinjauan relevan itu adalah skripsi-skripsi yang sudah lalu, yang ada di kampus kita, yang hampir sama dengan skripsi yang akan kita angkat. Maka seorang peneliti wajib untuk menuliskan
sebagai perbandingan antara peneliti yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan terdahulu oleh seorang peneliti itu sendiri, sehingga di sana menghindari adanya plagiat atau pencontekan dari skripsi yang sudah lalu. Pujaan hati setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan agar ku tenang meniti kehidupan. Dan yang terakhir adalah konsep operasional. Bagaimana seorang peneliti itu bisa menjelaskan konsep-konsep operasional yang akan dilakukan oleh seorang peneliti untuk terjun langsung di lapangan mengadakan penelitian itu sendiri. Konsep operasional diambil dari beberapa teori yang sudah dibahas oleh seorang peneliti, dengan sub-sub bagian dari teori itu sendiri diperjelaskan di dalam konsep operasional itu sendiri, sehingga konsep operasional merujuk kepada teori yang sudah ditulis oleh seorang peneliti. Ku temukan hidupku, bagiku kaulah cinta sejati. Yeah. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis, karena penelitian kualitatif tidak menduga-duga antara benar dan salahnya di dalam proses penelitian, karena peneliti kualitatif langsung terjun ke lapangan dan peneliti sebagai sumber instrumen yang paling utama di dalam penelitian itu sendiri. Untuk itu, kalau belum jelas, bertanya di kolom komen. Insya Allah akan saya jawab satu persatu secara detail dan terperinci, supaya mahasiswa-mahasiswi mudah menyelesaikan skripsi, tesis, dan disertasi untuk segera membahagiakan orang-orang terdekat kita, terutama kedua orang tua kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.